Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, update terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung, atau Anda yang hampir setiap hari ya menantikan video-video terbaru atau update terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih karena dukungan dan supportan dari Anda semuanya yang menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman semuanya. Dan di samping itu kita juga mendoakan untuk yang terdampak dari PPKM darurat ya, mohon maaf, PPKM darurat yang level 4 yang diperpanjang sampai 2 Agustus ya. Dan mudah-mudahan ini cepat berlalu dan wabah ini cepat hilang dari Indonesia, dan kita doakan bersama-sama ya, semoga kita bisa hidup normal kembali. Oke, jadi seperti judul video yang Anda lihat hari ini, yaitu pinjol legal, hindari 3 hal ini ya kalau masih ingin beroperasi di Indonesia, karena banyak dari debt collectornya yang melakukan 3 hal yang kata OJK ini tidak boleh ya. Dan ini yang mau kita bahas hari ini karena masih banyaknya laporan demi laporan yang masuk kepada saya ataupun ke email ya, itu masih banyak yang menyampaikan bahwa dari pinjol legal melakukan penekanan, pengancaman, ini segala macamnya. Dan ini yang mau kita bahas hari ini. Dan pinjol legal, hati-hati menggunakan debt collectornya kalau masih menggunakan kata-kata terlarang ini ya, pastinya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama yang membutuhkan informasi mungkin saat ini lagi gagal bayar, telat bayar, dan berbagai macam. Jadi di sini itu banyak yang bertanya kepada saya ya, Bang, bagaimana soal yang kemarin Bang, itu masih banyak dari pinjol-pinjol legal yang menggunakan debt collectornya dengan ucapan-ucapan kata-kata kasar gitu ya. Dan padahal hari kemarin pun saya sudah menyampaikan ya, bahwa OJK akan menindak tegas dari perusahaan manapun ya yang istilahnya pelaku usaha jasa keuangan yang bertindak dengan debt collectornya tanpa dilengkapi dengan 5 hal yang disampaikan OJK. OJK akan menindak tegas. Dan habis itu apabila mereka mengucapkan 3 hal kata terlarang yang disampaikan OJK, OJK juga akan menindak tegas. Dan dari teman-teman semuanya, saya sampaikan di sini sebelum saya lanjutkan untuk videonya, kalau masih ada dari pinjol-pinjol legal sampai detik ini melakukan pengancaman kepada Anda, baik itu di WA ataupun di telepon, saya harapnya itu direkam. Dan biasanya makin ke sini, pinjol legal ketika mereka menagih dengan ucapan kasar, mereka tidak lagi menyebutkan mereka dari aplikasi mana ya, tapi mereka akan menyebutkan dari aplikasi mana ketika mereka berkomunikasi dengan Anda di via telepon, dan via telepon inilah Anda rekam ya. Kalau misalnya mereka menelpon melalui via WhatsApp ya, mereka nelpon, Anda harus aktifkan rekaman dari layar itu, rekaman dari layar HP, sehingga bisa merekam persis suara dari debt collector ini ya. Pasti mereka akan seperti itu, karena mereka kalau dari WhatsApp mereka sudah sering melihat bahwa chatan mereka selalu dipublikasi di medsos, baik itu di Facebook, Instagram, di YouTube ya. Makanya mereka tidak mau lagi menyebutkan nama aplikasi mereka ketika mereka menagih dengan ucapan kasar ya. Jadi ini teman-teman semuanya, tolong disimpan buktinya dengan baik. Habis itu nanti sama-sama kita mengadu kepada otoritas jasa keuangan, benar atau tidak ditindak tegas dengan perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan debt collector yang tidak sesuai dengan konteks hukumnya sebenarnya. Oke, ini OJK meminta kepada perusahaan pembiayaan agar sebelum pelaksanaan penagihan dan penarikan jaminan, perusahaan diwajibkan untuk mengirim surat peringatan sesuai ketentuan POJK nomor 35 tahun 2018 kepada debitur yang telah one prestasi. Ya. Jadi kepada debitur yang telah one prestasi. Teman semua itu harus pahami itu. Jadi pelaksanaannya itu yang disebutkan OJK di sini itu yang kepada debitur yang telah one prestasi. Ya, untuk one prestasi sendiri itu tentang kewajiban yang tidak dipenuhi atau sebuah kelalaian atau ingkar janji tidak melaksanakannya atau sengaja mengabaikan dari janji-janji mungkin soal hutang piutang Anda. Itu yang mungkin secara singkat dari saya tentang pengertian dari one prestasi
ya kelalaian atau ingkar janji. Habis itu memastikan bahwa debt collector telah dilengkapi dengan dibekali dengan beberapa dokumen yang telah disebutkan. Dokumen itu Anda boleh lihat di video saya sebelumnya, itu saya sampaikan di situ 5 dokumen wajib yang harus dilengkapi oleh debt collector. Ya, baik itu debt collector leasing, bank ataupun pinjol sendiri. Ya. Habis itu melakukan evaluasi berkala terhadap tata cara penagihan yang dilakukan oleh debt collector, bahkan dengan memberlakukan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku. Ya, silakan berikan sanksi kepada debitur yang telah melanggar suatu perjanjian tadi. Ya, bukannya intimidasi, bukannya suatu ancaman. Tapi kalau memang mereka setelah melanggar tidak sesuai dengan perjanjian, beri mereka resikonya yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan. Misalnya mungkin nama akan di blacklist, akan dimasukkan ke dalam golongan call sekian misalnya gitu, atau data diserahkan kepada otoritas jasa keuangan untuk ditindaklanjuti. Itu silahkan gitu ya, sesuai dengan ketentuan yang ada. Bukan diintimidasi dan dicaci maki dengan debt collector. Ya, ini banyak yang disalahgunakan. Ini yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya, 3 hal yang dilarang dari tindakan debt collector. Ya. Ini 3 larangan ini untuk Anda yang menjadi debt collector atau teman-teman yang dikunjungi oleh debt collector ataupun yang ditelepon oleh debt collector. Ini 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Yang paling pertama, menggunakan cara ancaman. Ya, menggunakan cara ancaman ini contoh ya, bukan berarti mereka menagih semuanya itu mengancam, tidak. Ini teman-teman harus dibedakan. Menggunakan cara ancaman itu, misalnya Anda kalau tidak membayar hutang Anda sampai jam 5 sore, data Anda akan kami sebar, kami akan menelpon perusahaan Anda secara terus-menerus, kami akan menelpon kontak-kontak Anda secara terus-menerus, itu berupa ancaman. Atau kami akan memproses Anda ke pihak yang berwajib dan kami akan mendatangkan polisi ke rumah Anda dan Anda mutlak melakukan penipuan ini segala macam. Itu berupa ancaman. Tapi kalau mereka cuma menagih, misalnya, selamat siang yang terhormat kepada debitur kami, untuk tagihan Anda sampai saat ini, ya ini contohnya ya, sampai saat ini telah mencapai sekian rupiah, misalnya gitu. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, maka denda akan terus bertambah. Itu penagihan, mereka tidak melakukan pengancaman. Jadi teman-teman semuanya jangan disamakan di posisi ini. Karena saya perhatikan banyak yang mencampur aduk. Debt collector mengingatkan tagihan, mereka sampaikan itu adalah sebuah ancaman. Debt collector menyampaikan nominal dari tagihan kita, debitur menyampaikan itu adalah teroran dari debt collector. Jadi bedakan ya, di sini yang disampaikan itu menggunakan cara ancaman seperti contoh yang saya sampaikan tadi, ya. Yang kedua, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan. Ini ada 2 hal ini, ya. Tindakan kekerasan ini misalnya, Anda pernah nggak video debt collector aku laku yang menagih yang pernah saya viralkan? Ya, kalau saya nggak salah hari ini telah mencapai 1 juta view itu. Itu melakukan penagihan dengan tindak kekerasan. Walaupun kita di situ main dorong ini segala macam dengan kekerasan ini segala, itu tidak boleh. Tidak boleh dilakukan. Itu kalau bertatap muka secara langsung. Kalau dalam posisi di sini bersifat mempermalukan, ya kalau via daring misalnya, si debt collector menelpon teman kita, ya habis itu menyampaikan bahwa teman Anda gini, pokoknya segala macam dengan konsep yang tidak sesuai. Ya, misalnya dia lari dari tanggung jawab dia kabur, dia tidak mau membayar hutang dia di perusahaan kami ini segala macam. Itu konsepnya mempermalukan. Ya, ini harus Anda rekam dan Anda cari buktinya. Ini larangan dari debt collector. Ya, itu buat yang kedua dilarang dari debt collector, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan. Ya. Habis itu memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Ya. Secara fisik itu bisa jadi dia mengancam orang meskipun itu melalui telepon, tapi yang membuat orang ini panik salah satunya Anda akan diproses ke penjara, Anda akan kami laporkan ke polisi, otomatis orang kan mentalnya langsung down dan fisiknya langsung turun, ya. Atau dengan salah satu contoh di video saya yang dari debt collector aku laku itu yang mereka langsung berkata keras yang itu sebenarnya tidak ada dalam SOP. Itu juga namanya pengancaman secara fisik, ya. Di sini memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Ya, kalau secara fisik yang seperti tadi, tapi verbal ini lebih kejam ini daripada penekanan melalui fisik.
ya, lebih kejam dari verbal. Verbal ini biasanya bermain dengan kata-kata yang kita dicaci maki, diancam, ditakut-takuti, itu boleh kita bilang itu ancaman secara verbal, ya. Dan ini sering dilontarkan ini oleh debt collector yang bergerak di pinjaman online, ya. Ini teman-teman semuanya tolong dicatat hal itu dan jangan sampai ini dicampur adukan. Tolong bedakan antara teroran dan tagihan, ya. Semuanya itu tolong dibedakan semuanya, jangan sampai itu dicampur adukan, jangan itu sampai disamaratakan, dan bedakan mana yang teroran, mana yang ancaman, dan mana yang mengingatkan satu tagihan. Ini harus dibedakan supaya tidak terjadi kesimpang siuran dari informasi, ya. Jadi di sini jika hal tersebut dilakukan bagi debt collector maupun perusahaan pembiayaan terkait akan dapat berpotensi terkena sanksi hukum berupa pidana maupun sosial berupa stigma negatif dari masyarakat, ya. Jadi kurang lebih seperti itu sampaian dari OJK, 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Kalau misalnya itu terjadi, tolong direkam biar kita mempunyai dokumen bukti yang valid. Ini cuma itu aja, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Jadi buat teman-teman semuanya, silahkan juga di follow Instagram saya @medibroni ataupun YouTube saya satu lagi dengan nama saya juga Medi Broni. Anda juga support dan dukung juga, mudah-mudahan channel itu juga bisa berkembang, bisa memberikan edukasi-edukasi yang positif lah buat teman-teman semuanya, terutama dari segi hutang piutang online, ya. Jadi sekian dulu dari saya Medi Broni. Wassalam.